kesiangan. Ada yang masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Baik, sebelum memulai kelas pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tahu hari ini materinya apa? Belum, Bu. Kemunduran umat Islam, Bu. Dan poin 10. Kemunduran umat Islam. Kira-kira kenapa sih kok Islam bisa mundur? Belum tahu, Bu. Mungkin Islamnya tahu. Islam mundur itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu masa kejayaannya, mereview sedikit masa kejayaan umat Islam. Nah, ada beberapa peninggalan dari umat Islam, dari masa kejayaan umat Islam. Apa aja sih kira-kira? Ada yang tahu? Yang tahu silakan angkat kaki. Ibu itu. Belum tahu, Bu. Pada masa kejayaan umat Islam itu ada beberapa peninggalan dari masa kejayaan umat Islam, yaitu ada Istana Alhambra, yang dimana Istana Alhambra ini merupakan kerajaan dari Spanyol atau Andalusia. Dulu Andalusia, sekarang Spanyol ya. Yang kemudian itu ada di India sendiri, itu ada namanya Taj Mahal. Itu merupakan peninggalan dari kerajaan Islamnya, dinasti Islam. Terus juga ada beberapa sebagian menjadikan Islam itu sebagai agama yang mayoritas, dan juga dalam bidang keilmuan, dalam ilmu sains itu ada tokoh Ibnu Sina yang merupakan bapak kedokteran dunia. Selanjutnya, kemunduran kerajaan Islam dari faktor internal. Apa aja sih yang menyebabkan Islam itu mundur dari faktor internal? Adanya perang, Bu. Perang. Rebutan kekuasaan. Oke, poin 10. Lanjut apa lagi? Mungkin itu. Ya, penyebab kemunduran umat Islam dari faktor internal itu adalah perebutan kekuasaan antara penerus Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu setelah wafatnya Khalifah terakhir Daulah Abbasiyah itu terjadi perebutan kekuasaan, di mana perebutan kekuasaan itu lahirlah atau muncullah daulah-daulah kecil yang ingin memerdekakan diri. Nah, faktor yang sering muncul itu pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Turki dan Persia, itu ingin memerdekakan diri. Ketika memasuki masa kemunduran, tentu politik perekonomian juga ikut mengalami kemunduran yang sangat drastis, sehingga krisis ekonomi merusak tatanan pada masa itu. Lanjut pada faktor eksternal. Di faktor eksternal itu ada perang salib, di mana perang salib antara Islam dan Kristiani itu menanamkan benih-benih permusuhan antara Islam dan Kristen, yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Islam itu tidak hanya dialami oleh Daulah Abbasiyah, tetapi di daulah manapun juga sama
politik, ekonomi, dan budaya. Hingga moralitas bangsa-bangsa Islam dan keislaman menjadi mati suri di bawah pengaruh imperialisme. Dari situlah maka muncul gerakan pembaruan dalam Islam. Kebaikan Islam adalah kristianisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai prinsip Islam. Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasarkan bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa yang hidup di daerah dan lingkungan budaya yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan usaha pembangunan dengan kondisi masing-masing. Gerakan modernisasi Islam lain adalah gagasan pembangunan yang berorientasi pada nasionalisme. Gerakan nasionalisme ini eksis di berbagai negara dalam menghadapi permasalahan yang spesifik tentang kekuasaan Eropa dan peduli terhadap permasalahan dalam negeri mereka masing-masing dan berupaya bebas dari kolonialisme. Sampai sini ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, saya yang mau tanya. Faktor penyebab kemunduran Islam dari faktor eksternal ada apa aja? Muslim, dari faktor internal ada apa aja? Dari faktor internal itu ada perebutan kekuasaan. Aku ada soal cerita. Saya ada soal cerita. Kalau saya menyebutkan ini adalah buah mangga. Kalau saya menyebutkan buah mangga, maka kalian jawab Derby. Oke? Tapi kalau saya menyebutkan mangga saja, maka tidak. Jadi fokus. Ya, Bu. Suatu hari, di pagi hari yang cerah, Tasya pergi ke pasar. Dia membeli beberapa sayuran. Dan dia bertemu dengan toko buah. Di sana ada buah apel, buah manggis, buah melon, dan buah mangga. Sepulangnya dari pasar, Tasya langsung pergi ke rumah nenek. Di sana, neneknya pun menawari buah-buahan. Ada buah manggis, ada buah mangkisa, ada mangga.
Iya, iya. Ya sudah, kalau begitu, untuk mengakhiri kelas pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.